Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maria Rodriana Putrindi dengan NIM 1903030039 kelas A semester 5 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keserentakan pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Diselenggarakannya pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 merupakan secara baru dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU 2013 tentang pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Meskipun pemilu serentak dinilai lebih baik dari pemilu sebelumnya, bukan berarti tidak ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Masalah yang paling mengganaskan adalah banyaknya korban jiwa oleh penyelenggaraan pemilu yang dilihat sebagai dampak dari pemilu serentak 2019, serta masalah teknis lainnya. Melihat berbagai aspek yang diangkat dari pemilu 2019, Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi melakukan peninjauan kembali materi UU dan Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU yang ke-17 pada tahun 2019. Dalam dalilnya, permohonan penyampaian beberapa hal terkait analisis yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2019 kemarin. Dalam hasil putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak pemohon untuk seluruhnya karena dianggap tidak berdasarkan. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan mengenai model pemilu yang dapat dipilih dan anggap konstitusional berdasarkan Undang-Undang 1945. Pemohon menyampaikan beberapa hal terkait analisis yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2019 kemarin. Dalam hasil putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak pemohon untuk seluruhnya karena dianggap tidak berdasarkan, namun Mahkamah Konstitusi memberikan mengenai model pemilu yang dapat dipilih dan dianggap konstitusional berdasarkan Undang-Undang 1945. Komisi Pemilihan Umum KPU menyampaikan masih berpegang pada dua opsi skenario tentang pemilu 2024. Pernyataan itu merespon isu soal politisasi tanggal pemilu 2024, yaitu 21 Februari menjadi pemilu 212. Opsi pertama adalah pemilu serentak digelar pada 21 Februari, sedangkan pilkada serentak pada 27 November. Adapun opsi kedua adalah pemilu serentak pada 15 Mei 2024. Sedangkan pilkada serentak pada Februari 2025. Waktu tunggu pemilihan umum pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada yang dilaksanakan serentak pada tahun 2024 harus dimanfaatkan untuk merefleksikan sekaligus melakukan perbaikan kedua sistem tersebut di Indonesia dan menjadi polemik menarik pada tahun ini. DPR dan pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Pemilih ditarik dari daftar program dan legislasi nasional tahun 2021. Silang sengkarut sangat mungkin terjadi pada pemilu di awal tahun 2024. Akan dilaksanakan pemilihan pemilihan legislatif DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pilkada akan dilaksanakan pada 34 provinsi ditambah 514 kabupaten atau kota di akhir tahun tersebut. Rumitnya sistem pemilihan dan pilkada ditambah dengan banyaknya kontak yang akan dihadirkan di depan masyarakat.
Berkaca pada pengalaman pemilu serentak pada tahun 2019, banyak memakan korban dari penyelenggara tahap-tahapan yang kemungkinan saling beririsan antara tahapan pemilu dan pilkada, dan beberapa aturan yang mungkin masih banyak perlu diperbaiki, sedangkan pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 harus menjadi pertimbangan dengan alasan pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Untuk itu penting untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan pada tahun yang sama di tahun 2024. Namun pemerintah dan DPR tidak mengambil kesempatan emas waktu tunggu ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan melalui legislasi. Sekian saja presentasi dan penjelasan dari saya. Selamat malam, terima kasih.